Saya bingung juga, kenapa orang Islam ini sering banget protes. Ada orang bacaan orang Islam sudah di masjidnya, orang Islam juga diprotes juga oleh orang Islam. Ada orang Islam baca sholawat Nabi di gereja, yang protes orang Islam lagi. Doyan banget protes ya, apa aja diprotes, kayak mama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedikit saya sayangkan Wakil Gubernur DKI itu meminta maaf tentang peristiwa ada orang membacakan Asmaul Husna di masjid. Seolah-olah bisa dikendalikan oleh netizen, seolah-olah tidak punya sikap gitu. Padahal saya yakin sebelumnya sudah didiskusikan toh. Masa di DKI tidak ada yang mengerti ini baik atau buruk sehingga harus kalah oleh netizen. Tetapi ya sudahlah. Kadang-kadang meminta maaf untuk sesuatu yang tidak salah pun baguslah. Anggap kita tetap iltimasul udhriyah. Tetapi ada protes yang sangat keras yang saya simak di channelnya Benteng Akidah, diasuh oleh Kiai Pondok Pesantren ya. La hilafah fi annahu alimun, bahwa dia itu orang alim lah, anggap seperti itu. Cuma saya lihat poin kritiknya adalah tentang melanggar etika. Jadi karena ada orang membaca Asmaul Husna tidak menggunakan penutup kepala yang benar, tidak menutupi aurat bahasa dia. Sejatinya ini benar hanya pelanggaran etika. Ingat, pelanggaran etika, bukan melanggar hukum haram. Kenapa? Karena toh orang tidak menutup aurat haram bukan, toh memang orang tidak menutup aurat itu haram, iya haram. Tetapi tidak ada juga keharusan atau kewajiban orang mau membaca Al-Quran bahkan, apalagi Asmaul Husna harus menutup aurat. Jadi tidak pernah syariat mewajibkan orang kalau mau baca Al-Quran, kalau mau baca Asmaul Husna harus menutup kepala. Saya nggak omong kosong, Anda baca di Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta itu mendalilkan atau membangun hujahnya dengan apa yang dinukil dalam kitab Nawadirul Usul karya Al-Hakim At-Tirmidzi. Di situ memang tidak disyaratkan, tidak diharuskan orang harus menutup kepala, harus menutup aurat. Saya kira yang di Istiqlal itu sudah cukup sopan lah. Untuk kita itu sudah cukup sopan. Sudah menutup kepala walaupun memang masih ada rambutnya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan pelecehan agama, tidak ada hubungannya dengan mencampur adukan agama. Agama apa sih yang dicampur? Toh mereka membaca Asmaul Husna. Anda lihat hukum bagaimana membaca Asmaul Husna dengan langgam, dengan lagu-lagu. Membaca Al-Quran dengan lagu apapun boleh, Anda bisa cek ya. Saya tidak perlu sebut-sebut kitabnya ya. Kalau Anda tidak terima, tinggal komplain saja. Jadi apa persoalannya gitu? Apa persoalannya gitu? Bahkan dulu di zaman Nabi itu, ketika momen-momen hari raya itu, masjid kedatangan orang-orang Habasyah, mereka menari di situ. Mereka melantunkan kalimat-kalimat di situ. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi nonton, menyimak. Bahkan di situ Nabi mengatakan bahwa agar orang-orang Yahudi itu tahu bahwa agama ini adalah agama yang tolerir gitu. Hanifah wassamahah, agama yang lurus dan juga tolerir. Enggak apa-apa, enggak boleh, enggak apa-apa penistaan agama, apa-apa pelecehan agama, apa-apa liberal, apa-apaan sih? Kok apa-apa dikit-dikit pelecehan agama? Kalau di luar negeri tidak apa-apa karena itu memperkenalkan Islam sedikit demi sedikit. Yukhrijunahum minadz-dzulumati ilan nur. Tapi kalau di Indonesia melakukan itu terbalik. Yukhrijuhum minan nuri ilaz dzulumat. Saya tidak paham logikanya di mana gitu. Apa jangan-jangan dipikirnya, saya tidak murni hanya bicara tentang Benteng Akidah. Ada orang-orang yang mengatakan ini pelecehan agama, mencampur adukan agama. Apa jangan-jangan dikiranya setiap orang yang menyanyikan, membacakan sesuatu dengan gaya paduan suara seperti itu adalah ajaran agama. Agama apa? Tarik suara, paduan suara itu di mana-mana ada. Jakarta punya, kampus ada tim tarik suaranya. Dan lagu-lagu dalam tarik suara yang seperti itu sama dengan di gereja, ya memang sama. Terus apakah itu mesti yang ada di gereja? Kan enggak, kita lihat apa yang dinyanyikan. Al-Quran juga banyak bacaannya, banyak metode-metode kiroahnya, tilawahnya, tilawah nahawan misalnya. Begitu juga baca sholawat berbagai ragam. Habib yang membacakan sholawat dengan lagu biasa aja. Permasalahannya apa? Toh ini adalah ingin menunjukkan bahwasanya
banyak cara untuk mengekspresikan kegembiraan, menyanyikan lagu tentang lebaran. Iya toh. Toh seandainya itu dianggap sesuatu yang kurang tepat, ya tidak perlu dikecam-kecam juga, tidak perlu dihujat-hujat juga sebagai pelecehan agama lah. Saya juga heran, agama apa sih yang dilecehkan? Terus orang jadi murtad gitu mendengarkan itu ya. Saya bingung juga, kenapa orang Islam ini sering banget protes. Ada orang bacaan orang Islam sudah di masjidnya orang Islam juga diprotes juga oleh orang Islam. Ada orang Islam baca sholawat Nabi di gereja yang protes orang Islam lagi. Doyan banget protes ya. Apa aja diprotes kayak mama ya. Coba kita berpikirnya itu rileks saja. Apa sih gitu? Kok dikit-dikit pelecehan, dikit-dikit merusak akidah, dikit-dikit mencampur adukan agama, dikit-dikit lakum dinukum waliyadin gitu. Seolah-olah kita itu hanya benar-benar aman kalau hidup tidak ada orang yang selain beragama Islam gitu. Semuanya Islam itu baru aman. Pikirnya begitu. Kenapa? Karena sudah nggak mungkin bercampur. Mau bercampur dengan apa? Orang agama lain nggak ada gitu. Jangan tinggal di Indonesia, ya tinggal di hutan sendirian gitu. Baru di situ nggak akan ada orang yang beragama lain gitu. Tidak akan ada interaksi. Kita itu berinteraksi. Maka akidah punya batasan. Mencampur adukan agama itu adalah kamu menyembah Tuhan orang lain. Atau kamu mencampur adukan sholatnya, memakai sholat ala-ala mereka. Itu baru mencampur adukan akidah namanya. Masuk gereja mencampur adukan akidah. Orang non-muslim masuk masjid mencampur adukan akidah. Bukan mencampur adukan akidah, itu mencampur adukan orangnya gitu loh. Berbaur, ya harus seperti itu memang. Karena sosialisasi itu harus dengan berbaur. Tidak ada sosialisasi itu kita saling menjauhkan diri, tidak mungkin. Bagaimana caranya? Setiap saat kita bersosialisasi, berbaur, beli-beli kepada non-muslim, nggak ada persoalan. Datang berkunjung ke rumahnya orang non-muslim, bawa oleh-oleh, nggak ada persoalan. Orang muslim datang ke tempat kita bawa oleh-oleh, nggak ada persoalan. Itu namanya mencampur adukan sesama agama, bukan mencampur adukan agamanya. Kan begitu. Di hari momen-momen hari raya itu ada satu kegiatan-kegiatan yang mungkin orang akan kaget gitu. Ya, misalnya tiba-tiba dulu ada orang-orang Habasyah itu yang datang ke masjid gitu. Ya oleh Sayyidina Umar mau dicegah gitu, tapi kata Nabi biarkan saja. Biar orang-orang Yahudi itu tahu agama kita itu bukan agama kolot, bukan agama yang apa-apa sikat gitu, enggak ada batasan. Ini kan hari kegembiraan. Ya biarkan saja. Toh Nabi menyaksikan, malah ngajak istrinya Sayyidah Aisyah. Mereka menyaksikan itu ya. Ini kita kok heboh gitu. Padahal momennya jelas, yang dibaca pun jelas, lagu hari raya, kegembiraan hari raya dengan Asmaul Husna gitu. Ya karena mungkin asing gitu, kok ini seperti orang nyanyi di gereja, ini kok lagu-lagu gereja dibawa-bawa ke. Saya jadi akan bawa satu cerita. Terkadang orang kalau emosi itu memang sudah tidak berpikir waras. Ada orang marah, mau keluar pulau pakai kapal laut ya. Terus ternyata ditunda 2 jam, ditelepon, halo, ini Pelni ya, saya mau komplain, ini saya beli tiket sudah 2 jam kok nggak berangkat, ini kok nggak beres ini Pelni ini. Sudah kapalnya jelek-jelek, telat lagi. Yang di seberang yang ditelepon, maaf Pak, ini bukan Pelni Pak, ini PLN. Hah? PLN? Ya sama aja PLN itu, suka mati sembarangan lampu, nggak ada kabar-kabar tengah malam tahu-tahu mati. Dia bingung, Bapak mau komplain Pelni apa PLN? Sama aja, mau Pelni kayak mau PLN. Masa sudah kadung marah nggak jadi gitu. Jadi kadang-kadang orang marah itu lucu ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.